أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini dengan izinnya kita kembali bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, kita melanjutkan sirah nabawiyah. Pada pembahasan yang lalu di kajian markas dakwah sebelumnya, kita telah membahas bagaimana turunnya wahyu kedua. Apa hikmahnya, ibrahnya sudah kita sebutkan sebelumnya. Sampai terakhir kronologi turunnya wahyu yang kedua. Apa wahyu yang kedua? Kemarin kita sampaikan yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Ada yang mengatakan adalah surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut di sini?
Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bentuk daripada ta'zim ataupun dalam bentuk, yaitu adalah tahrim, memuliakan, menghormati Nabi. Kalau nabi-nabi sebelumnya atau nabi-nabi selain beliau, Allah memanggilnya ya Ibrahim, ya Musa. Tetapi untuk memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah memanggil namanya langsung, ya Muhammad, tidak pernah. Tetapi apalagi khususnya dalam surah ini, Allah memanggilnya Al-Mudaththir, orang yang berselimut. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah bahwa ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, berselimutkan kenabian. Walaupun demikian, para ulama yang lain seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan ini bukan kinayah sebagaimana yang dikatakan Ikrimah. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, memang Nabi berselimut, kenyataan. Jadi intinya ada sebagian ulama mengatakan itu kiasan, kinayah. Kinayah itu kiasan atau majaziyah, ya, bukan, ya, itu sebagian mengatakan itu terlalu jauh. Disebutkan ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, memang berselimut. Nabi ketakutan setelah melihat malaikat Jibril, bahkan beliau berselimut lebih dalam, ditutupnya dari ujung rambutnya sampai ujung kepalanya. Kenapa? Karena takut kepada malaikat Jibril. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir. Kum artinya bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Kata anzir itu berasal dari kata nadaro, bukan nadaro tapi nadaro. Artinya apa? Peringatan. Kalau kita bicara tugasnya Nabi dan tugasnya seluruh para nabi, itu adalah dua, basyiran wa nadhiran. Basyiran memberikan kabar gembira, nadhiran memberikan peringatan. Maka bangunlah, lakukanlah dengan sempurna, fa'anzir, dan berilah peringatan. Dakwahlah kepada mereka menuju kepada Allah. Makanya inilah dasar perintah pertama kali untuk berdakwah. Artinya melalui wahyu ini Allah perintahkan Nabi berdakwah resmi, menjadi seorang Rasulullah, utusan Allah, yang tidak hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya,
tapi bagaimana disampaikan kepada umatnya. Bahkan umatnya bukan hanya orang Arab, tapi seluruh alam semesta. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan sebagai seorang utusan Allah, melainkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi kum fa'anzir, bangunlah dan peringatkanlah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Allah memerintahkan kepada Nabi berdakwah, qum fa'anzir, tapi tidak berhenti di situ. Masya Allah. Terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Diminum Pak, biar gak ngantuk. Oh masih panas. Justru biar gak ngantuk. Kalau enggak, ya, saya agak kenceng nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk. Karena memang hawanya hawa ngantuk, udah dingin. Ya. Jadi Allah mengarahkan wa rabbaka fakabbir. Sebelum kamu memberikan peringatan, maka Rabbmu agungkanlah. Seolah-olah Allah memberikan tahu bahwa jika engkau sebagai seorang Rasul, sebagai seorang dai memperingatkan orang lain, tapi engkau punya hubungan yang jelek dengan Allah, bagaimana dakwahmu bisa tercapai? Ya. Dakwah itu tidak hanya substansinya bagus, tapi bagaimana yang menyampaikan substansinya pun itu bagus hubungannya dengan Allah. Kenapa? Dia sedang mendakwakan orang untuk menuju kepada Allah, tapi dia nggak punya cahaya, habis ya. Makanya ketika ada seorang dai mad'unya tidak menjadi baik, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Makanya Nabi ketika ditolak dakwah di Taif itu nggak nyalahin bangsa Taifnya atau bangsa Sakifnya, tidak nyalahin siapapun kecuali dirinya sendiri. Ya Rabbi, betapa kecilnya diriku, banyaknya kekuranganku. Maka sama Bapak Ibu sebagai orang tua pun sama. Jika kemudian anak dikasih tahu tidak langsung nurut, itu bisa jadi periksa hubungannya dengan Allah. Keunikan dari ayat ini apa? Wa rabbaka fakabbir. Oh, kalau ditayangin itu unik ayatnya. Apa uniknya Pak? Rabbaka fakabbir. Itu kalau dibaca dari belakang sama dengan baca dari depan. Coba. Rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Bir ra. Rabbaka fakabbir. Gitu. Unik ayat ini. Inilah mukjizat Al-Quran. Kenapa saya ungkap? Justru ini penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
ummi, tidak bisa baca dan menulis. Kalau kemudian dia ngarang dengan ayat ini, maka nggak mungkin. Ini keajaiban, mukjizat Al-Quran. Kalau kata-kata bahasa Indonesia mungkin agak enak. Kalau bahasa Arab itu susah untuk bisa mewujudkan hal itu. Susah, butuh penelitian ekstra. Kita aja baru tahu dari ulama. Wa rabbaka fakabbir. Kenapa artinya banyak para ulama mengatakan ini adalah perintah sholat? Karena sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa thiyabaka, thiyabaka, mana thiyab? Jam'un min thawb, bentuk jamak dari kata thawb. Apa thawb? Pakaian. Para ulama menjelaskan apa penjelasan para ulama? At-thiyab, pakaian di sini meliputi segala aspek yang ada pada diri manusia secara zahir maupun batin. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ini kaitan perintah Tuhan. Membersihkan pakaian sudah include membersihkan badan dari najis, hadas, dan fadalat. Apa bedanya najis dan hadas? Najis itu sesuatu yang bisa kita indra, ada wujudnya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya kalau dirasain. Tapi saya nggak bohong, ada rasanya. Cuma kan siapa yang merasain? Kalau hadas nggak ada warnanya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Hadas itu status. Hadas itu status. Orang yang punya wudu, tidur sampai pulas dan mimpi, maka dia batal wudunya, statusnya hadas. Hadas apa? Kecil. Kenapa hadas? Tidur. Apa yang menyebabkan dia berhadas? Bukan ilernya. Memang karena dia sudah hilang kesadarannya. Karena orang yang tidur lelap sudah tidak sadar. Ketidaksadaran itulah yang kemudian membuat dia statusnya berhadas. Jadi hadas itu nggak kaitannya dengan tadi bau, warna, dan rasa. Apalagi Pak? Hadas itu hadas kecil, kentut, ya. Kenapa orang yang kentut itu disebut berhadas? Bukan bau kentutnya, karena buang angin, proses keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, itulah yang membatalkan. Tapi bukan karena kentutnya bau dan kentutnya nggak bau. Emang kalau kentutnya nggak bau,
nggak batal. Contoh. Tapi yang kita inginkan, ini kan persoalan zahir. Kata para ulama, ini majaziyah. Pakaian saja disuruh bersihkan, badan saja disuruh bersihkan, apalagi hati. Gitu. Maka seorang dai, seorang rasul, setelah dia mendirikan salat, dia bersihkan hatinya, ataupun bahkan sebelum dia salat, terutama dari noda-noda penyakit hati. Apa noda-noda penyakit hati itu? Cinta dunia, rakus di dalamnya, ya, terus kemudian dengki, benci, banyak sekali. Warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Sebagian mengartikan dosa ini adalah berhala. Ar-rujza maknanya dosa syirik, artinya berhala. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Loh, Nabi kan gak nyembah berhala? Iya. Tapi karena ini bakal jadi universal, karena ayat Quran itu memang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tujuannya adalah disampaikan secara universal kepada umatnya dari semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Makanya kalimatnya tetap warujza fahjur. Kalau di kekinian ya, dosa apa saja ya, dosa apa saja, bukan hanya syirik. Dosa apapun tinggalkan. Kenapa? Karena dosa itu kegelapan, nur cahaya itu nur, ilmu itu cahaya. Bagaimana seseorang memberikan cahaya sedangkan dirinya dalam kegelapan? Wala tamnu tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Sebagian pendapat mengatakan ini tidak termasuk rangkaian wahyu yang kedua, tapi sebagian mengatakan itu masuk. Wala tamnun tastaksir. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan di sini, kata Imam Hasan Al-Basri, jangan kau hitung-hitung amalmu, merasa banyak amalan di sisi Tuhan. Jangan. Kenapa? Karena pahalanya banyak orang yang berdakwah itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan mana saja yang lebih baik daripada menyerukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mendala ala khairin kafa'ili, kata Nabi, siapa yang berdakwah menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang serupa dengan orang yang mengerjakannya. Pahalanya banyak. Udah gitu, selama ilmu itu terus diamalkan, kita walaupun sudah ada di dalam kubur, pahalanya masih ketransfer ngalir terus. Itu namanya ilmun yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat.
Wala tamnun tastaksir. Para ulama menjelaskan, wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh yang banyak. Itu salah satu maknanya adalah janganlah kamu di dalam berdakwah mencari kesenangan duniawi yang bakal melemahkanmu. Karena yang membuat kuat seorang dai itu bukan masalah dunia, tapi bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya itu dijadikan sebagai cara mendapatkan duniawi, kamu akan merasakan lemah di sana. Gangguan sedikit lemah, diejek ini lemah, mentalnya lemah pasti. Wali rabbika fasbir. Yang terakhir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Intinya semuanya adalah sabar. Jika kita memahaminya, ya bersabarlah. Yang namanya berdakwah itu susah, nggak enak namanya dakwah. Maka kata para ulama, namanya berdakwah itu konsepnya adalah yang pertama alim, berilmu, yang kedua adalah ya arifhu, lemah lembut. Nah, yang ketiga poin yang penting adalah as-sabr, yaitu punya sifat kesabaran. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, itulah tadabbur kita berkaitan dengan perintah berdakwah. Tapi berdakwah yang bagaimana, kan gitu ya. Apa itu dakwah? Da'watun nasi ilallahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit-taghuti wa yu'minu billah wa takhruju min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Kita sering dengar makna dakwah. Tempat kita saja disebut markas dakwah. Apa itu dakwah? Dia ayatku menyeru, benar. Tapi lebih spesifiknya, makna dakwah dalam makna terminologis Islam adalah dakwatun nasi ilallah, mendakwahkan, menyeru manusia agar menuju Allah, agar dia menyembah Allah, agar dia taat sama Allah, merasakan cinta kepada Allah. Itu dakwah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang pertama adalah dengan hikmah. Para ulama menyebutkan apa makna hikmah? Al-ilmu wal fahm. Hikmah itu ya ilmu dan pemahaman. Tidak keluar dari lisan kita hikmah kecuali di sana ya ada ilmu dan ada fahmu, pemahaman yang benar. Diminum Pak? Oh enggak.
Jadi apa? Hikmah itu ilmu dan pemahaman. Tadi kita bahasakan substansinya. Quran Sunnah itu bagian dari hikmah. Akan datang hikmah. Nah, substansinya adalah hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Inilah namanya apa? Substansinya sudah hikmah, al ilmu wal fahmu, mau'izah hasanahnya penyampaiannya. Berkaitan dengan apa? Siapa yang menyampaikan, yang kedua cara menyampaikan. Itu menentukan. Kalau misalnya, kalau kita bicara misalnya saja deh, para sahabat itu mereka belajar sama siapa? Rasulullah SAW. Artinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan la taghdab, jangan kau marah, fa'addada miraran la taghdab, diulang lagi, jangan kau marah. Itu kalau yang ngomong Rasul, beda dengan yang kita ngomong. Kenapa? Karena yang ketika Rasulullah SAW yang bicara, Rasul memang orang yang dia jarang marah dalam perkara yang gak penting. Sama istrinya saja, walaupun marah, beliau tetap santun. Itu aja. Ngomong itu tentang marah, selesai. Yang ngomong Rasul, maka kata para sahabat itu, wa'adhala Rasulullah SAW biwa'adhin. Rasulullah SAW itu memberikan nasihat kepada kami adalah dengan nasihat yang melembutkan hati, membuat mata bercucur, menangis karena Allah. Yang ngomong Rasul, ngomong apa aja, para sahabat itu langsung tunduk dengan izin Allah. Karena apa yang ngomong Rasul itu bagian dari mau'izah hasanah. Kita tahu Rasul sudah tidak ada, tapi bagaimana cara menyampaikan? Itu penting. Menyampaikan ilmu marah-marah dengan menyampaikan ilmu dengan kelemah lembutan, yang banyak ngaruh ke lemah lembutan. Beda. Bapak marahin istri, pengen sesuatu marah, cekek-cekek, tidak terlalu berpengaruh ke hatinya. Paling takut aja. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang baik, di suasana yang syahdu, sepi, suasana yang membahagiakan, ngomong apa aja, insya Allah diterima. Jadi itu mau'izah hasanah. Hatta yakfuru bitaghuti wa yu'minu billah, sampai mengkufuri perbuatan taghut dan beriman kepada Allah. Apa mengingkari taghut? Mengingkari kesyirikan kepada Allah. Jadi sampai meninggalkan perbuatan menyembah patung, kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruang lingkup dakwah yang luas sekali bagi kita semua. Dari pengertian di atas, maka ada 5 komponen dakwah itu. Ada 5 komponen. Yang pertama, dakwah itu sendiri sebagai aktivitas. Kemudian an-nas sebagai objek manusia. Ilallah itu adalah tujuan.
Caranya gimana? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu cara. Sasarannya apa? Supaya kufur kepada tauhid, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sasaran dakwah. Jadi aktivitasnya dakwah, objeknya manusia, tujuannya kepada Allah, bukan kepada kelompok, tapi kepada Allah. Kewajiban berdakwah ini dibebankan kepada siapa? Setiap orang beriman. Di dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Maka di sini pengertiannya bahwa setiap muslim ada kewajiban berdakwah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Gimana lanjutannya? Insyaallah kita akan lanjutkan ba'da Isya. Kita sholat Isya dulu, kita lanjutkan ba'da Isya sebentar. Billahi taufik wal hidayah. Kita pending dulu. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada pembahasan tadi sebelum salat Isya kita sampai pada 5 komponen berdakwah. Baik, mari kita juga tadi sampaikan bahwa tentang kewajiban berdakwah Allah firmankan di dalam surah Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Yad'una ilal khair, yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya, dengan tindakan langsung. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau tidak mampu ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau tidak mampu ubahlah ia dengan hatinya, maksudnya hatinya tidak nyaman, tidak ridha, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim pula, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min, barang siapa yang dia berjihad dengan tangannya, maka dia orang beriman. Wa man jahadahum bil lisani fahuwa mu'min, siapa yang berjihad dengan lisannya, yaitu berdakwah, fahuwa mu'min, maka dialah orang yang beriman.
Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Dan siapa saja yang berjihad dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Di luar hal itu, kalau dia tidak berjihad dengan tangannya, lisannya, hatinya, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Ia tidak ada keimanan sedikit pun di dalam hatinya, walaupun seberat biji zarrah, biji sawi. Apa yang bisa kita petik? Orang beriman tidak mungkin diam, tidak mungkin. Dia akan berdakwah kepada Allah, menyerukan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Fada'a ahla baitihi wa man sathaqa bihi min asdiqaihi alladhina ya'takiduna sidqa. Setelah turunnya surah tadi, mulailah beliau berdakwah, mengajak keluarganya, mengajak kawan-kawannya yang mempercayai kebenarannya, mengajak kepada orang-orang terdekatnya. Maka yang paling dititik beratkan di sini adalah orang-orang dekat, keluarga, kawan karib. Itu adalah objek dakwah yang paling utama. Kita berdakwah kepada orang lain bagus, tapi jangan sampai lupa berdakwah kepada keluarga. Ada hak mereka yang harus mereka dapatkan dari kita, terutama laki-laki, adalah pengajaran, pembinaan, dakwah kepada kebaikan. Itu memang menjadi tanggung jawab semua kepala keluarga. Jadi Nabi mengajak kepada siapa? Keluarganya dulu. Keluarga itu lebih berhak daripada siapapun. Kalau kita ngaji tambah baik, maka tambah baik itu yang harus dirasakan. Orang yang pertama kali harus merasakannya adalah keluarga, terutama ibu-ibu. Alhamdulillah punya suami ngizinin pengajian, kajian. Tapi ada ibu-ibu yang kemudian dilarang sama suaminya pengajian. Ada enggak? Ada. Sampai pernah saya mendamaikan pasangan suami istri yang cekcok gara-gara itu ya. Jadi istrinya hijrah duluan, suaminya belum, masih terkena fitnah. Makanya istrinya dilarang untuk kajian. Sampai datang ke rumah, gimana? Istrinya dilarang untuk kajian. Maka saya tanya, kenapa Pak melarang istri kajian? Ya gimana nggak saya larang, Ustaz? Dia kajian, tugasnya ditinggal di rumah. Nyuci enggak, masak enggak, kita terbengkalai di rumah. Kan? Gimana saya nggak melarang, Ustaz? Kok orang ini makin lama ngaji, makin berani melawan suami? Ngajinya ngaji apa ini?
sampai segitu. Makanya ini kita sampaikan, objek dakwah yang utama itu keluarga. Setelah kita mengaji, tanggung jawab kita berdakwah kepada siapa? Keluarga. Bagaimana caranya? Tidak perlu banyak bicara. Buktikan dengan semakin mengaji, semakin giat ibadahnya, semakin bagus akhlaknya. Itu yang dilihat orang. Ya, itu yang dilihat oleh suami juga. Agar apa? Mereka bisa menerima dakwah. Kalaupun mereka belum siap menerima dakwah, minimal tidak memusuhinya. Bagaimana caranya? Ya kitanya berlaku yang baik. Fada'a ila ibadatillahi wahdah. Nabi mengajak mereka agar beribadah kepada Allah semata dan mengesahkannya. Warrafati bin nasi wal ittihadi wa tarkil harbi. Agar berbelas kasih kepada sesama manusia, bersatu dan meninggalkan permusuhan dan peperangan. Itu yang memang Nabi SAW dakwahkan. Karena kegemaran orang-orang berpecah belah. Makanya Nabi salah satu ajarannya persatuan, meninggalkan permusuhan. Terakhir, qad bada'a bid'awati sirra. Nabi memulai ajakan beliau dengan sirran. Apa sirran itu? Rahasia. Kalau ini bicara adalah metodologi dan konsep, jadinya sirriyah. Itulah makna dakwah sirriyah, berdakwah secara sirran, rahasia, sembunyi-sembunyi. Karena tujuan ataupun prinsipnya sembunyi-sembunyi, maka tata caranya juga sembunyi-sembunyi. Jadi penerapannya juga sembunyi-sembunyi. Makanya lebih dikenal dengan dakwah sirriyah. Kenapa berdakwahnya sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan? Khaufan min mafaja'atin nasi bi amrin la ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Kenapa tidak terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi? Karena khaufan, takut, khawatir, min mafaja'atin nas, dari serangan manusia, bi amrin lam ya'rifuhu, pada suatu perkara yang belum mereka pahami, belum ketahui, walam yasma'u bi, dan yang belum pernah pula mendengarnya. Jadi itu alasannya kenapa dimulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Dan di dalam catatan sejarah, fase tahapan dakwah sirriyah ini dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3 kenabian. Jadi hanya 3 tahun saja. Dan tujuannya lagi-lagi biar gak kaget. Kalau kaget, sukanya melawan, negatif gitu kan, sehingga merugikan kaum muslimin. Demikian Bapak-bapak dan sekalian, berkaitan dengan tahapan dakwah sirriyah, apalagi yang akan kita bahas dalam dakwah sirriyah, tentunya tahapan dakwahnya itu sendiri. Tadi kita sudah sedikit singgung, dimulai dari keluarga. Bagaimana orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu, kalau dikaji, ini luar biasa. Insya Allah, tapi bulan depan jika kita punya umur yang panjang, insya Allah. Amin.
Demikian, kalau ada yang mau didiskusikan, Masya Allah. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Kalau penghasilan yang kita kasih itu dari ikhlas, Adakah halalkah penghasilan ketika kita kasih itu dari ikhlas? Contohnya, alamat itu biasa tanggal 25.000, tiba-tiba ditarik 50.000. Oh gitu. Iya. Jadi gimana kira-kira? Kita ngasihnya nggak ikhlas. Ya ada perasaan juga karena kita. Iya, karena biasa kan 25.000 lah di mana-mana. Maaf. Kok tiba-tiba 50.000? Ya. 50.000. Itu berarti kejutan. Naik tiba-tiba. Ya. Memang masih banyak orang-orang yang seperti itu, ya. Terkait dengan hal ini memang adakah batasan? Pertama dulu ya kita bahas. Adakah batasan untuk mengambil keuntungan? Sebenarnya tidak ada batasan. Mau untung 100% boleh, untung 200% boleh, nggak ada batasan. Untung mau narif 300% boleh dari keuntungan, nggak masalah. Tidak masalah. Cuman jangan masang harga seenak-enaknya bikin kaget tadi. Ini 30. Jadi harganya nggak tetap gitu. Karena lagi marah kasih 50.000. Atau lagi kesal sama orangnya kasih 70.000. Misal. Giliran sama orang lain ganti lagi 10.000. Ya jangan begitu. Ini nanti zalim. Tapi sepanjang ini bagaimana kalau yang memberikannya itu ya mau nggak mau harus ngasih, terpaksa gitu, ya kan? Bagaimana halal nggak pendapatannya? Nah, ini kalau sifatnya zalim, kezaliman tadi yang nggak halal. Kalau merasa dizalimi, bisa nggak halal? Ya. Banyak yang kayak gitu. Jangankan di sini Pak, di Saudi juga gitu. Wah, foto, pakai sorban udah ganteng-ganteng, ya langsung tembak 50 real. Padahal harganya 10 real tuh. Karena ini orang Indonesia lugu-lugu kasih 100 real. Bahkan ada yang 100 real tuh sekali foto. Berapa? 100 real itu udah lumayan ya. 450.000 sekali foto cekrek. Emang kalau 400.000 sekali cekrek nanti jadi sultan gitu? Enggak juga. Nah itu zalim. Kalau kayak gitu zalim ya. Makanya hartanya apa pendapatannya bisa tidak halal karena sudah menzalimi orang. Ya wallahu a'lam. Kecuali memang dari awal dia patok harganya segitu, keuntungannya segitu, artinya nggak masalah. Secara hukum dasar. Yang penting jangan zalim ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain Pak? Baik, silakan Mas. Yang ayat yang turunkan waktu kedua dan ada yang pendapat sampai 5 ayat dan yang pendapat kedua sampai 2 ayat. Alasannya itu apa? Iya, alasannya di antaranya temanya. Jadi memang dalam riwayat yang tadi kita sebutkan itu adalah 1 sampai 5. Walaupun tadi kita sampaikan ada yang mengatakan 1 sampai 7 karena berkaitan dengan ayatnya. Nanti ayat 8 itu temanya udah beda soalnya.
Temanya udah beda. Apalagi nanti ayat selanjutnya bicara tentang Abu Jahal itu di dalam surah Al-Mudaththir. Udah jauh bedanya temanya. Iya, jadi temanya, kemiripan tema dan seperti lanjutan tema tadi mengatakan bahwa itu surah Al-Mudaththir 1 sampai 7 bukan 1 sampai 5. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang jelas itu yang saya ketahui karena pendekatan maknanya. Ya, pendekatan maknanya. Walaupun kita dari awal sudah sampaikan memang ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberkahi kita semua dan membimbing kita selalu di jalan kebenaran. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.